Selamat malam. Tanggal 1 Juni yang lalu, mantan Presiden B.J. Habibie mengingatkan kita agar sumber daya alam bisa dipergunakan untuk kesejahteraan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Nilai tambah jam kerja harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan adalah di tengah upaya kita untuk mendorong peningkatan produksi yang sudah sebetulnya ditetapkan oleh pemerintah tahun 2014. Paling tidak 5 komoditi mineral kita. Iron sand, iron core, bauxit, nikel, dan tembaga harus diolah di Indonesia. Namun di pusat produksi terjadi gangguan. Ribuan pekerja PT Freeport Indonesia mogok kerja. Persoalannya adalah tuntutan kenaikan gaji. Ini sebetulnya mengulangi apa yang terjadi pada tahun 2009. Inilah yang kemudian menjadi persoalan apa yang terjadi dengan PT Freeport Indonesia. Mengapa persoalan tidak henti-hentinya terjadi pada perusahaan itu? Siapakah yang diuntungkan dan bagaimana lalu kita menyelesaikan persoalan yang terjadi PT Freeport Indonesia bersama saya, Surya Pratomo. Inilah Economic Challenges. Ada 4 orang narasumber yang telah bersama saya di Grand Studio pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Bang Rizal. Selamat malam, Bang. Telah hadir bersama kita Ketua Bidang Advokasi Hubungan Industrial dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bapak Antoni Hilman. Selamat malam. Dan bersama kita juga telah ada Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pak Sahat Sinurat. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan yang terakhir adalah ekonom dari DPP Partai Demokrat, Bapak Ihsan Mojo. Pak Ihsan, selamat malam, Mas. Kita tentunya prihatin dengan apa yang terjadi di Freeport karena terjadi berulang-ulang. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pergolakan di tambang emas Freeport Indonesia di Papua tidak pernah berhenti. Pekan ini, aksi mogok kerja ribuan karyawan Freeport Indonesia kembali terulang. Sebelumnya, bulan Juli yang lalu, aksi mogok juga pernah terjadi. Tuntutan kenaikan upah menjadi pemicu aksi mogok kerja di Freeport. Pada bulan Juli lalu, karyawan Freeport berhasil menuntut kenaikan upah dari $1,5 menjadi $3 per jam. Dan pekan ini, mereka kembali menuntut kenaikan upah dari $3 per jam menjadi $17 per jam. Upah ini setara dengan upah pekerja tambang di negara maju, terutama upah pekerja tambang di Amerika Serikat. Apakah Freeport akan kembali mengabulkan tuntutan karyawannya? 30 tahun sejak Freeport dibuka pada tahun 1967, penambangan emas di Papua ini berjalan mulus dan aman. Namun pada tahun 2002, teror mulai muncul di bumi Papua. 2 karyawan Freeport asal Amerika Serikat ditembak mati. Di tahun 2009, seorang karyawan asal Australia mati ditembak bersama seorang satpam dan 2 anggota Brimob yang menjaga tambang. Ada apa dengan Freeport? Mengapa begitu banyak yang berurusan dengan Freeport? Sebagai tambang emas terbesar di Asia, tambang emas di Papua ini tentu saja madu bagi siapa saja. Para pemilik modal global maupun lokal tentu mengincar tambang Freeport yang memiliki nilai buku sekitar $20 miliar atau sekitar 190 triliun rupiah. Di Indonesia sendiri, suara yang menolak kerjasama dengan Freeport nyaring terdengar. 90,5% saham Freeport dimiliki oleh Freeport-McMoRan dari Amerika Serikat dan sisanya milik pemerintah Indonesia. Banyak yang berkepentingan dengan tambang emas di Papua. Apakah Indonesia sanggup memayungi semua kepentingan tersebut? Pak Sahat, saya ingin memulai dari Pak Sahat karena ini berkaitan dengan hubungan kerja. Apa informasi terakhir yang didapat oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya yang terjadi di Freeport sana, Pak? Baik, terima kasih kami sampaikan pada malam ini. Sesungguhnya masalah ketenaga kerjaan yang terjadi di PT Freeport itu adalah perundingan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama itu adalah merupakan kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Di sanalah diatur
hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pertanyaannya, PKB itu berlaku berapa lama gitu? Perjanjian kerja bersama itu berlaku selama 2 tahun. Kebetulan pada tahun 2011 ini, perjanjian kerja bersamanya akan habis masa berlakunya per September. Tahun ini? Tahun ini. Ya. Kemudian dalam proses perundingan itu, di dalam PKB itu ada hak dan kewajiban yang dimuat dan disepakatin. Dalam perundingan itu mereka masuk kepada klausul pengupahan. Di dalam klausul pengupahan itu ada permintaan tentang kenaikan upah. Kenaikan upah. Sesungguhnya kenaikan upah itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwasanya kenaikan upah itu harus mempertimbangkan inflasi, kemampuan perusahaan, dan produktivitas. Kriteria inilah yang harus dipegang kedua belah pihak dalam musyawarah tentang besaran upah itu. Kalau Kementerian Tenaga Kerja sendiri melihat sampai sejauh ini, apakah yang terjadi perundingan masih dalam hal yang wajar atau sebetulnya sudah harus ada intervensi dari kementerian? Baik. Sesungguhnya perundingan itu adalah dimulai secara bipartit antara serikat pekerja dengan pengusaha di tingkat perusahaan. Itu perundingan itu diatur tata tertibnya di dalam tata tertib yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila seandainya belum dicapai kesepakatan sesuai waktu yang disepakati dalam tata tertib, disitulah sesungguhnya kedua belah pihak ataupun salah satu pihak mencatatkan perundingan itu ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Maksudnya adalah untuk mendapatkan bantuan fasilitas